Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama saya Sri Tianti di acara Ngobrol-Ngobrol. Malam hari ini kita akan bahas tentang seputar ilmu kalam. Di ilmu kalam itu ada akidah solusi problem kontemporer. Di akidah solusi problem kontemporer ini kita akan bahas tentang kemiskinan. Sebelumnya saya paparkan dulu CV dari pemateri tersebut. Nama Dinda Maulidia, lahir di Jakarta 14 Mei 2002, tempat tinggal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan riwayat pendidikan yang pertama SDN Cipulir 01 Pagi, yang kedua SMPN 48 Jakarta, yang ketiga SMA Negeri 74 Jakarta, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bandung. Langsung saja kita panggilkan pematerinya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sekarang kegiatannya apa selain kuliah? Kegiatannya selain kuliah cuma bantu-bantu orang tua aja sih, karena pengen ngelamar kerjaan. Kan yang kita tahu, yang kerja aja tuh banyak yang di PHK. Jadi ya udahlah, di pandemi kayak gini di rumah aja sekalian bantu-bantu orang tua aja sih kayak gitu. Kuliah masih online ya? Iya, masih. Oh iya. Jadi kalau nanti offline gimana? Ke Banten atau tinggal di rumah siapa? Untuk kalau misalkan udah offline itu tuh bakal ngekos sih sama temen, ada udah dapet juga kosannya, jadi tinggal nunggu offline-nya aja kapan. Gimana kuliahnya selama pandemi ini? Lancar atau bagaimana? Ada hambatan? Dibilang ada hambatan, ya pasti ada ya. Hambatannya tuh lebih ke sinyal sih. Iya. Kota juga ya? Iya tuh, berat banget di kota. Kalau dari UIN itu dapat nggak sih subsidi kota? Kemarin sih dapet kartu perdana gitu ya. Cuma karena ngambilnya harus di kampus langsung, terus minta dititipin temen, udah diregistrasi sih, tapi belum diambil sampai detik ini. Terus yang kita tahu dari teman-teman, kartunya tuh nggak bisa digunain buat internetan. Jadi ya udahlah, bisa dibilang ya udah percuma juga mau diambil kalau misalkan nggak bisa dipakai. Sayang sekali ya. Berarti selama ini ya pakai kuota sendiri ya? Iya, pakai uang sendiri aja sih selama kuliah pandemi ini. Oh gitu. Nah, dicicipin dulu pakai kuliahnya. Dimakan ya? Iya. Jadi ya Kak, masuk ke materinya. Kalau boleh tahu nih Kak, di dalam akidah solusi problem kontemporer itu kan banyak kan. Kenapa Kakak memilih tema kemiskinan di dalam pembahasan ini? Kenapa milih tema kemiskinan itu karena yang kita tahu ya, di negara kita Indonesia ini kan masih banyak tuh rakyatnya yang nggak berkecukupan. Iya. Terus yang di pelosok-pelosok sih terutama. Makanya di sini tuh kenapa saya milih itu karena pengen ngangkat aja sih apa sih sebenarnya tuh kemiskinan itu. Terus kayak ya juga sih pengen ngasih tahu aja nih ke para pendengar apa sih sebenarnya kemiskinan itu gitu. Emang kalau boleh tahu kemiskinan itu apa sih Kak? Kemiskinan itu suatu masalah di mana seseorang tidak mempunyai harta benda yang berharga serta tidak mendapatkan kebutuhan pokok yang sama dengan lainnya, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial. Kalau arti dari menurut para ahlinya ada Kak kemiskinan? Ada. Dari buku yang saya baca, bukunya itu berjudul Menangani Kemiskinan karya Dr. Bambang Sutanto M. Hum. Jadi menurut Kartasasmita tahun 1997, beliau mengatakan kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian menjadi ketimpangan. Terus selain itu ada juga dari Salim yang mengatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok. Kalau dari yang saya dengar tadi Kak, berarti pengangguran itu termasuk kemiskinan ya Kak? Iya, karena kan dia nggak punya penghasilan gitu loh, jadi dia nggak
bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi maksudnya ya kemiskinan. Oh gitu. Bukannya kalau pengangguran itu karena kurangnya lapangan pekerjaan? Ya itu salah satu faktornya. Tapi kan banyak juga tuh ya orang yang kayak sebenarnya dia mampu bekerja, tapi kayak malas cari lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi pengennya tuh disediain mulu. Harusnya kan di zaman sekarang milenial jangan cuman pengennya tuh dikasih lapak terus. Jadi kita ya harusnya tuh yang ngebuka lapangan pekerjaan gitu. Oh gitu. Kalau ngomong-ngomong dari pengangguran yang tadi, kalau boleh tahu nih Kak, kemiskinan itu datangnya dari mana ya? Saya pernah dengar kajian dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau tuh di dalam video tersebut menjelaskan sebenarnya tuh Allah tuh nggak pernah nyiptain kemiskinan. Allah tuh menjadikan hambanya itu kalau tidak kaya ya cukup, cuman ada kaya sama cukup, nggak ada tuh orang miskin. Allah tuh nggak pernah nyiptain yang namanya miskin gitu, nggak pernah ngebuat umatnya miskin. Hal ini tuh dijelasin dalam Quran surat An-Najm ayat 48. Terus sebenarnya yang menjadikan seseorang merasa tidak cukup ya karena dia tuh selalu merasa dirinya tuh nggak pernah cukup gitu. Terus yang menyebabkan kenapa sih dia merasa nggak cukup itu ya karena hawa nafsunya sendiri. Kalau ini dijelasin dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Manusia kan punya banyak kemauan, keinginan yang bukan dibutuhin sebenarnya. Sebenarnya tuh manusia nggak butuh itu, tapi ya banyak aja gitu, apa aja mau dibeli padahal nggak butuh. Selain itu dia tuh sibuk mencari di luar batas kemampuannya. Kita tuh udah bisa disebut kaya ya, kita udah bisa disebut kaya itu kalau kita mempunyai bekal makanan untuk esok hari. Apabila kita punya bekal makanan buat besok gitu, kayak makanan kayak kita punya nasi, kita punya telur gitu, pokoknya yang buat kita sarapan besok deh ya, itu tuh kita udah bisa disebut kaya. Itu tuh kata para nabi kayak gitu. Ada manusia yang pernah cukup di dalam hidupnya, akhirnya jatuh ke dalam kemiskinan. Miskin itu sebenarnya relatif, bukan tentang harta aja. Miskin itu bukan tentang gak punya harta aja gitu loh. Ada orang nih punya harta, tetapi tuh dia pelit gitu buat dirinya sendiri. Maksudnya gini, misalkan ada tetangga kita nih kelihatannya kaya, tapi dia tuh pelit buat dirinya sendiri. Misalkan dia punya penyakit keras yang mengharuskan dia buat ke rumah sakit, tapi dia tuh malah pelitnya tuh malah milih beli obat di warung. Pokoknya kayak gimana caranya dia tuh nggak ngeluarin uang banyak gitu loh. Jadi dia lebih sayang hartanya daripada kesehatan dirinya sendiri. Yang indah tuh sebenarnya ketika seseorang merasa nggak cukup, tapi dia tuh nggak pernah nyebut dirinya sendiri tuh miskin. Kalau ada orang yang ngerasa kayak gitu, jadi gini loh, misalnya kayak sebenarnya tuh dia nggak berkecukupan, kayak ya pas-pasan lah ya bisa dibilang, tapi dia tuh nggak pernah ngerasa dirinya itu miskin, nggak pernah ngecap dirinya sendiri tuh miskin gitu. Terus itu Allah tuh malah ngeluarin dia dari kemiskinan. Ngeluarinnya tuh dalam artian ya mungkin kalau dia pengen rezeki dimudahkan. Itu sih yang saya tangkap dari video Ustadz Adi Hidayat di YouTube-nya. Allah tuh ngeluarin orang itu dari kemiskinan tuh dengan cara ngasih zakat, infak. Terus kalau zakat dan infak tuh bagusnya dikasih tuh ke orang tua, diutamain ya ke orang tua dulu, terus ke kerabat dekat kita, baru ke orang-orang miskin. Terus ada juga sedekah. Misalnya udah dikasih semua zakat, infak, sedekah, tapi ada aja kan orang yang suka ngasih ngerasa miskin.
Jadi kalau misalnya orang udah dikasih itu semua tuh yang barusan udah saya sebutin tadi, sebenarnya tuh ya orang itu sendiri gitu loh yang nggak mau keluar dari kemiskinan. Saya mewakili dari pemikiran banyak orang. Kadang ada orang yang cukup atau punya rezeki lebih, tapi dia nggak mau sedekah atau takut besok nggak punya duit nih gara-gara sedekah. Itu gimana ya cara ngatasinnya? Cara ngubah mindset orang itu supaya nggak mikir kayak gitu, nggak mikir kalau sedekah itu bikin miskin. Itu gimana ya caranya? Kayak yang udah dijelasin di awal tadi ya, kan nggak ada tuh yang namanya orang miskin, yang ada tuh cuma orang kaya cukup. Jadi tuh tergantung orangnya ya. Kalau dia percaya Allah gitu loh, dia tuh nggak akan ngerasa dirinya dia tuh bakal miskin. Jadi apa yang udah kita kasih nih ke orang lain, otomatis ya nantinya bakal ada gantinya lagi gitu. Jadi nggak perlu takut yang namanya tuh kita kehabisan harta gitu. Jadi harus ditanemin kalau di dunia ini nggak ada yang miskin, tapi kaya atau cukup. Iya, betul. Balik lagi ke diri kita. Kalau kita ngerasa cukup, mungkin kita nggak akan ngerasa miskin ya. Langsung saja, karena sudah di akhir acara, kesimpulannya adalah kemiskinan itu nggak ada. Yang ada cuma pikiran kita. Kalau kita merasa cukup, kita nggak akan berpikir kalau kita ini miskin. Di dunia ini tidak ada yang miskin, yang ada cuma kaya atau cukup. Gimana kita merubah mindset? Sekian ngobrol-ngobrol santai kali ini. Kurangnya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari saya pribadi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.